Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Ihsan, kaidah-kaidah indah fi tafsiril Quran, dalam menafsirkan Al-Quran, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita di malam hari ini akan mempelajari kaidah ke-14. Kata beliau rahimahullah, hadful muta'allaq al-ma'mul fihi yufidu ta'mim al-ma'na al-munasib lah. Ini kaidah lughawiyah, kaidah bahasa Arab, susunan. Kata beliau, penghilangan objek atau keterangan, kalau dalam dunia bahasa Arab disebutkan maf'ulun bih. Iya, dihilangkan objeknya dalam kalimat, cuman disebutkan ada kata kerja, ada pelaku, ia mengerjakan pekerjaan itu. Dalam hal apa? Dihilangkan. Fungsinya apa? Kata beliau, dihilangkan objek atau keterangan, waktu, tempat. Kan tidak harus objeknya. Terkait dengan keterangan waktu atau tempat dari suatu kata, suatu kalimat, itu menunjukkan ta'mimul makna, keumuman makna, al-munasib lah, yang cocok untuknya. Iya, ini kaidah ya agak sulit ini ya, kalau kita hanya membahas kaidahnya tanpa contoh, karena sekali lagi ini kaidah bahasa. Iya, kaidah bahasa. Dalam bahasa itu susunan kalimatnya kadang ada penghilangan dengan maksud dan tujuan yang sudah dimaklumi. Iya, yang sudah dimaklumi. Ini diantara keindahan Quran. Iya, makanya Quran itu kalimat-kalimatnya pendek, tapi makna dan kandungannya luas. Kenapa? Karena keindahan susunannya. Iya. Dan termasuk keindahan ini yang kita pelajari di malam hari ini. Ini salah satu kaidah, bisa dikatakan bahasa Al-Quran, yang sangat indah tentunya. Itu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan suatu perbuatan, tetapi tidak menyebutkan objeknya. Iya, tidak menyebutkan objeknya, maka maksudnya adalah agar maknanya bersifat umum. Makanya di Quran misalnya terkait dengan orang, tidak menyebutkan orang Arab supaya mencakup juga non-Arab. Di Quran misalnya tidak menyebutkan waktu atau tempat, supaya kalau disebutkan waktunya kan
atau tempatnya hanya di Arab, tidak berlaku untuk seluruh dunia. Tapi dihilangkan itu tempatnya. Tidak disebutkan. Padahal yang berbuat waktu itu adalah, ayat itu kadang turun terkait dengan orang Madinah. Ayat itu turun terkait dengan orang Makkah. Tapi tidak disebutkan objeknya. Tidak disebutkan keterangan waktunya. Tidak disebutkan keterangan tempatnya. Untuk apa? Supaya umum. Kita merasa diperintah oleh ayat itu. Kita merasa dilarang oleh ayat itu. Iya. Padahal kita bukan orang yang Quran itu diturunkan waktu itu. Kita tidak hidup di zamannya. Tapi karena dihilangkan objeknya, dihilangkan keterangannya, akhirnya kita masuk di dalamnya. Kita masuk di dalamnya. Ini sebagai pendahuluan. Contoh ini. Iya. Misalnya kita dapat di Quran. Ketika kita membaca ayat la'allakum tattaqun, kita langsung potong, misalnya ada di Al-Baqarah. La'allakum tattaqun. Agar supaya kalian bertakwa. Tidak disebutkan bertakwa dalam hal apa. Tidak disebutkan itu keterangannya. Objeknya. Supaya apa? Bertakwa dalam melakukan perintah. Bertakwa dalam meninggalkan larangan. Bertakwa di mana waktunya? Seluruh waktu. Iya, seluruh waktu. Kamu bertakwa di musim hujan kepada Allah. Kamu bertakwa kepada Allah di musim panas. Kamu bertakwa kepada Allah saat kamu susah. Kamu bertakwa kepada Allah saat kamu senang. Coba tadi, seandainya disebutkan di Quran, la'allakum tattaquna firruha misalnya. Agar supaya kalian bertakwa di masa lapang. Sudah. Hanya masa lapang kita bertakwa. Di masa susah, tidak disebut di ayat. Tidak disuruh oleh ayat. Kan begitu. Dihilangkan itu keterangan waktunya, tempatnya, objeknya dihilangkan. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Siapa kalian? Umum. Tidak ada di situ. Kalian orang Arab. Dihilangkan. Padahal yang dihitung waktu itu siapa? Yang diajak bicara oleh Allah waktu itu siapa? Kan orang Arab. Tapi tidak disebutkan. Dihilangkan objeknya. Supaya ketika Allah katakan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Siapa kalian di sini? Kan begitu pertanyaannya. Siapa kalian ini? Siapa saja mendengar ini ayat. Kita masuk di kata kalian itu. Agar supaya kalian bertakwa di dalam melakukan perintah, di dalam meninggalkan larangan, bahkan agar supaya kalian bertakwa dalam akidah, keyakinan, dalam ibadah, penghambaan diri kepada Allah, dalam muamalah, jual beli, bertakwa kepada Allah, dalam akhlak, dan dalam seluruh keadaan. Dalam seluruh keadaan. Miskin, kaya, masuk. Ini namanya hakul muta'allah. Dihilangkan objeknya, dihilangkan keterangannya, supaya umum. Supaya umum. Umumnya kemana? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, al-ma'anal munasib lah. Supaya umum untuk makna yang cocok untuknya. Sehingga ini tetap cocok. Saat kalian naik onta, kan ada orang mengatakan, itu hanya untuk zaman onta. Tidak, kan disebutkan onta. Saat kalian naik onta, kuda. Saat sekarang kalian naik pesawat, mobil. Kan tidak disebutkan saat kalian apa. Umum.
Keindahan Quran ini, Pak. Makanya Quran ini sekali lagi 30 juz. Bisa kita hitungkan lembarnya. Setiap satu juz 10 lembar. 20 halaman. Satu juz. Berarti kalau 30 juz, kalikan saja. Kan satu juz 10 lembar. Berarti 30 juz. Berapa lembar berarti? Masih ada di hitungan tak semua. Iya, kau kira pedagang semua ini? Iya, hitung uang saja ya. Kan gini, setiap juz itu, Pak, setiap satu juz itu 10 lembar. 10 lembar. Setiap juz. Berarti kalau 30, kenapa nak jadi 900, Pak? Konsen dulu sedikit, belajar lagi menghitung ini kita. Iya, dilupa semua ini karena hitung uang sibuk apa. Iya, berapa ini Quran? 300 lembar. Halamannya setiap juz itu 20. Baru 600 halaman. Bayangkan, Pak. 600 halaman cocok untuk manusia pertama sampai manusia terakhir nanti. Quran. Kenapa bisa? Ini keindahannya. Itu dihilangkan sebagian dalam lafaz supaya umum untuk manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Baikkan Quran, Pak, dari penciptaan Adam ada di dalamnya. Iya. Jangan penciptaan Adam, penciptaan langit dan bumi ada di dalamnya. Sampai penciptaan surga dan neraka ada di dalamnya. Dari alam zahir sampai alam gaib ada di dalamnya. Dari perkara halal sampai yang haram ada di dalamnya. Iya, semua ada di Quran, tidak ada. Baikkan di 30 juz. Dan yang kita sudah tahu tadi jumlah halamannya. Iya, dan jumlah lembarnya. Ini Quran. Ibnu Katsir saja menulis Bidayah Nihayah. Kisah orang pertama dari Adam hingga masa beliau berapa puluh jilid. Kan manusia tidak bisa menyatukan alam. Manusia. Ini Quran. Dan ini diantara bentuk keindahannya. Kenapa bisa ya? Kalau kita bertanya, kenapa bisa begitu? Sedikit. Tapi aturannya mencakup untuk kehidupan dunia akhirat. Kenapa? Ini diantara keindahannya. Jadi ada di dalam Quran sengaja dihilangkan supaya umum. Ini baru kita bahas la'allakum tattaqun. Kita coba bisa lihat lagi misalnya Quran la'allakum tadhakkarun. Agar supaya kalian mengingat. Coba ini lihat ayat ini. Mengingat apa? Dihilangkan. Tidak disebut mengingat apa. Iya. Tidak disebut mengingat apa. Tidak ada di situ bilang la'allakum tadhakkaruna nikmat Allah, supaya kalian mengingat nikmat Allah. Kalau begitu nanti hanya nikmat yang kita ingat, kan begitu? Tidak disebut. Agar supaya kalian mengingat. Mengingat apa? Iya, mengingat nikmat Allah. 1, mengingat mati. 2, kan begitu? Mengingat akhirat. 3, mengingat hukum-hukum Allah. 4, mengingat nasihat-nasihat Quran. 5, mengingat nasihat-nasihat Nabi. Kan begitu jadinya. Akhirnya umum. Iya. Mengingat tidak disebut mengingat apa. Dihilangkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya umum kalian mengingat apapun yang mendekatkan diri kalian kepada Allah. Dan mengingat apa saja yang membuat kalian terhalang dan terjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar supaya kalian mengingat. Tidak disebutkan. Sekali lagi, tidak disebutkan mengingat apa? Supaya umum. Bisa masuk la'allakum tadhakkarun, supaya kalian ingat perintah Allah. Lakukan supaya kalian ingat larangan Allah, tinggalkan. Ya kan? Kalau kita rinci lagi, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian ingat salat. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian ingat zakat. Karena kalau kaum mukminin kalau tidak diingatkan pelupa. Jangan kita berbicara selain mukmin. Mukmin kata Nabi, innal mu'min nasa'an. Nabi ini bilang, mukmin itu pelupa. Jangan kita berbicara di sana orang luar. Iya masih muslim, Pak. Kan tingkatan kita ini ada muslim, mukmin, iya kan, muhsin. Mukmin kata Nabi. Mukmin, innal mu'min nasa'an. Orang yang belajar bahasa Arab paham ini siangnya, bentuk wazannya. Nasa'an, fa'al, bentuk mubalaghah, selalu pelupa. Coba kita tanya diri kita. Kalau terkait dengan masalah ketaatan, pelupa kita. Pelupa. Coba kita perhatikan baik-baik masalah dikirmu setelah sholat 5 waktu. Kadang kita lupa. Subhanallah saja kita lupa. Ini 33 atau belum? Kadang dari subhanallah langsung Allahu Akbar. Lupa alhamdulillah. Itu baru sedikit. Belum lagi hal lain. Hal lain. Kadang kita punya harta. Lupa kita zakat itu. Lupa kita bersedekah. Lupa. Itu mukmin. Bahkan lebih jauh dari itu, mukmin itu lupa kalau dia akan mati. Lupa. Lupa dia akan mati. Makanya Allah katakan la'allakum tadhakkarun, agar supaya kalian ingat. Ingat apa? Kan begitu. Kenapa semua ini diturunkan? Kenapa semua ini diberitakan? La'allakum tadhakkarun, supaya kalian ingat. Ingat apa? Ingat apapun yang kalian lalai darinya. Yang kalian lalai darinya. Ingat sholatmu. Masuk. Tidak disebutkan kan? Supaya umum. Ingat zakatmu. Ingat bahkan umurmu. Karena kamu nanti akan ditanya itu tentang umurmu. Ingat apa lagi? Ingat dirimu. Ada haknya. Ingat istrimu. Ada haknya. Ingat anakmu. Ada haknya. Ingat orang tuamu. Ada haknya. Jadi tidak disebut, Pak. Apa yang harus kita ingat? Tidak disebut. Supaya umum. Supaya kita ketika baca ayat ini, la'allakum tadhakkarun, agar supaya kalian ingat, langsung kita terhentak. Harus saya ingat. Saya akan mati. Lihat Nabi, belum tidur di pelepah kurma. Berbekas punggungnya. Berbekas punggungnya. Sahabat yang melihat Rasulullah, di sana ada para raja. Hanya raja dunia. Tidur di tempat yang empuk. Mau nggak kami buatkan untukmu tempat alas tidur yang bagus? Apa kata Nabi? Langsung ingat akhirat. Mali walid dunia. Ada apa saya dengan dunia? Ma'ana fid dunia. Langsung ingat. Ma'ana fid dunia illa karokibin istadalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Tidaklah saya ini di dunia ini seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, yang beristirahat di bawah sebuah pohon. Dunia itu pohon. Yang beristirahat di bawah sebuah pohon, setelah merasa sudah bagus, akan meninggalkan pohon itu.
Itu yang belum katakan. Langsung ingat mati. Iya. Ketika dikatakan seperti itu. Ini fungsinya. Kenapa dihilangkan? Supaya umum. Supaya kita ingat apa saja yang kita lupa. Ingat apa saja kewajiban kita. Apa saja kewajiban kita. Iya. Kita diwajibkan ruku. Iya. Kita diwajibkan sujud. Kita diwajibkan berbuat baik. Itu kita akan ingat semua. Lewat satu ayat tadi. Jadi, hanya satu ayat. La'allakum tadhakkarun. Kita langsung mengingat banyak hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan. Ini Quran, Pak. Sama kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullah. Sembahlah Allah. Allah tidak sebutkan. Sembahlah Allah dengan sholat. Sembahlah Allah dengan berpuasa. Sembahlah Allah dengan berhaji. Sembahlah Allah dengan berzakat. Tidak sebutkan. Supaya apa? Wa'budullah. Sembah Allah. Dalam hal apa? Dalam sholat. Dalam zakat. Dalam berpuasa. Dalam berhaji. Bahkan sembah Allah dalam berdoa. Sembah Allah dalam berzikir. Sembah Allah dalam bertawakal. Sembah Allah dalam takut. Sembah Allah dalam harapan. Sembah Allah dalam cinta. Sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memohon pertolongan. Sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memohon perlindungan. Sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bernadar. Sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bersumpah. Ini kalau kita sebutkan satu persatu, tidak cukup. Ini Quran, keindahannya. Dihilangkan itu dalam hal apa kita sembah Allah? Ibadah bentuknya apa? Kalau kita mau tahu ibadah dalam bentuk apa? Ya, kata Ibnu Taimiyah dia ismun jami. Dia adalah kata ibadah itu ismun jami. Kata yang melingkup. Kata yang melingkup, mencakup. Apa saja? Ucapan, perbuatan, nampak atau tidak nampak. Iya. Dari apa yang diajarkan dan diperintahkan dalam syariat. Masuk semua dalam bentuk ibadah. Ini Allah cuma mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Jangan kamu duakan Allah dengan sesuatu apapun. Sama ini. Jangan kamu duakan Allah dalam sesuatu apapun. Coba hanya disebutkan, jangan kamu duakan Allah dengan berhala. Berarti orang sembah kubur, boleh. Kan begitu nanti, Pak. Naudzubillah. Tapi Allah tidak sebutkan, jangan duakan Allah. Dengan apa? Sesuatu apapun. Pokoknya apapun. Jangan duakan dengan batu. Jangan duakan dengan pohon. Jangan duakan dengan sungai, laut. Jangan duakan dengan kuburan. Makanya kata Nabi, la taj'alu qabri idan watanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku hal yang selalu didatangi atau berhala yang disembah. Karena jangan menduakan Allah. Disebutkan. Iya, kalau kita sebutkan itu banyak. Di Quran dihilangkan. Supaya apa? Supaya umum masuk semua tadi. Ini keindahan Quran. Sekali lagi, ini keindahan Quran. Contoh lain, ada ayat di surah Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Allah tidak sebut dalam urusan apa. Dalam urusan apa itu kita mohon pertolongan kepada Allah dengan melakukan sholat dan sabar? Urusan apa? Tidak disebutkan. Untuk apa? Supaya umum. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dalam masalah apa?
dalam masalah duniamu, sholat dan sabar. Dalam masalah akhiratmu, sholat dan sabar. Itu kan kesimpulan itu pada dua tetap kita ini yang kita mau, dunia, akhirat. Kalau kita rinci lagi, dunia banyak. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar dalam berdagang. Kan begitu. Mohon pertolongan dengan sholat dan sabar dalam bertani. Iya, jangan hanya berdagang saja tanpa sholat, tanpa sabar. Oh, bahaya itu. Berdagang tanpa sabar, tidak ada keuntungan yang bisa kita dapat. Bahkan tidak bisa kita berdagang kalau tidak sabar. Tidak bisa. Harus ada kesabaran tak? Iya, demikian pula bertani. Harus sholat dan sabar. Apa lagi? Ternak. Sholat dan sabar. Tidak disebutkan itu semua. Iya. Berapa lagi? Iya. Melaut. Harus sholat dan sabar. Iya. Lihat pakai itu orang mancing, Pak. Nah, di Irahan biasa mancing. Iya. Orang mancing itu tidak dimakan oleh ikan, duduknya di situ panas, sabarnya itu. Iya. Padahal kalau dibeli di pasar, selesai itu. Iya. Bayangkan itu kesabaran, kalau tidak sabar, tidak ada. Iya. Tidak sabar. Cuman kadang mereka melalaikan sholat. Ini masalahnya. Dalam melaut, mencari ikan, tidak disebutkan di sini. Tapi kalau kuncinya adalah sholat dan sabar. Iya, itu dunia. Akhirat juga begitu. Akhirat juga. Kalau kita sholat, tidak ada kesabaran, tidak ada sholat yang bisa kita lakukan. Paling hari ini sholat, besok tak sholat karena tidak sabar dalam melakukan perintah, dalam meninggalkan larangan. Kalau kita tidak sabar, tidak ada larangan yang bisa kita tinggalkan. Tidak bisa tidak berzina, mohon maaf, kalau kita tidak sabar meninggalkannya. Iya kan? Tidak bisa kita tidak mencuri kalau tidak sabar dalam meninggalkannya. Kan begitu? Iya, harus ada sabar dan harus ada sholat. Karena sholat mencegah dari kemungkaran dan kekejian, kan begitu. Ini kan tidak disebutkan di ayat. Untuk apa? Supaya umum. Supaya umum. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat dalam seluruh keadaan. Saat susah, sholat. Saat lapang, sholat. Karena kita disuruh mohon pertolongan dengannya. Iya, saat susah, sabar. Saat lapang, sabar. Karena susah dan lapang, ujian semuanya. Kalau kita tidak sabar, susah lagi. Intinya, ista'inu kata Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tidak disebutkan objeknya, keterangannya, supaya umum. Supaya umum. Ini indahnya Quran. Sekali lagi, ini keindahan Quran. Iya, coba dirinci satu persatu. Tidak ada yang bisa baca Quran. Tidak ada yang bisa. Iya, satu juz saja yang 10 lembar tadi itu, susahnya kita tamatkan. Hanya baca saja, apalagi hanya baca toh. Belum lagi kalau kita seperti sahabat yang baca dengan pahami maknanya dan amalkan. Baik, kapan kita tamat? Kita ini banyak kesibukan. Dulu orang sibuk berdagang, bertani, sibuk anak istri. Sekarang kita ada tambahannya lagi. Bukan itu. Sibuk HP, scroll Pak. YouTube, Facebook. Tambah susah bikin tamatkan 10 lembar. Kan begitu? Hanya baca itu. Belum baca, disuruh baca Qur'annya dan artinya.
belum lagi disuruh baca tafsir ringkasnya. Kan sekarang banyak ulama yang karang tafsir ringkasnya, tafsir muyassar, tafsir pendeknya itu di ayat. Iya, belum lagi itu baca Quran saja, nah 31 juz saja susah. Ya Ramadan lumayan lah, tapi selain Ramadan sedikit di antara kita ini yang tamat sejuz. Kan begitu, karena banyak kesibukan tak. Coba bagaimana itu sudah diperpendek. Bagaimana itu kalau dirinci tadi semua? Nah, tambah tidak mau makin baca Quran karena baru lihat, tebalnya. Baru lihat kan begitu. Inilah keindahan Quran. Dihilangkan itu penyebutannya supaya Nah, kaidah ini kalau kita uraikan kaidah ini lebih panjang dan lebih banyak lagi yang disebutkan di Quran. Ya, itu sangat panjang dan sangat luas. Iya. Ini baru kita sebutkan contoh la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. Dan contoh wa'budullah. Dan contoh keempat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Belum lagi contoh terakhir misalnya. Ini yang saya mau sampaikan ini. Firman Allah, wa tubu ilallah. Dengan itu ayat, bertobatlah kepada Allah. Tidak disebutkan ki dosanya. Tobat dari dosa apa? Kan kalau disebutkan dari mencuri, oh mencuri ji, kan begitu. Tidak disebutkan dari dosa apa, supaya umum. Kalau kita bertanya, dari apa kita disuruh bertobat? Dari semua dosa, besar kecil. Dari semua dosa, besar kecil. Kita sendiri rinci, dosa apa kita jatuh dalamnya? Iya, jatuh dan dosa zina, tobat. Zina apa? Zina mata, tobat. Zina tangan, tobat. Zina kaki, tobat. Karena Nabi bilang semua itu bisa berzina. Jangan anggap zina itu hanya, mohon maaf, berhubungan badan. Tidak. Nabi sebutkan zina mata, zinanya adalah an-nadhar, melihat. Tangan zinanya adalah menyentuh. Kaki zinanya adalah melangkah. Iya, hati berzina juga. Zinanya apa? Ya tamanna. Dia berkeinginan. Dia berkeinginan. Iya. Mohon maaf, kelamin hanya membenarkan semua itu. Karena sebelum semua kelamin itu adalah semua sudah berzina memang. Mata berzina melihatnya. Tangan berzina menyentuhnya. Kaki berzina ke sana, melangkah. Kemaluan yang yusoddir, kata Nabi, au yukadzib. Mohon maaf, kelaminlah yang membenarkannya, membuat nyata itu perkara. Dan yang mendustakannya, kita tidak turuti. Jadi tidak disebutkan itu. Tobat dari zina apa? Pokoknya, tobat kau kepada Allah. Dari zina matamu, zina tanganmu, zina kakimu, zina hatimu, yang menginginkan itu. Tidak disebutkan. Itu baru zina. Mencuri, membunuh. Kan tidak mungkin orang langsung bunuh. Masih ada perbuatan hatinya. Harisun ala qatli sahibi, kata Nabi. Ketika belum mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Kenapa bisa? Kalau yang membunuh jelas. Karena dia membunuh. Al-maqtul kasih. Yang dibunuh. Kenapa bisa di neraka? Apa kata Nabi? Li'annahu harisun ala qatli sahibi. Karena dia juga semangat, berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Cuma dia yang terbunuh. Ada keinginan. Iya. Berarti
Bukan hanya yang membunuh yang disuruh tobat, yang dibunuh juga harus bertobat. Kan begitu? Iya, ini ayat. Wa tubu ilallah. Itu yang dicontohkan tadi dosa besar. Membunuh, zina. Demikian pula dosa kecil. Masuk di ayat. Coba di ayat hanya menyebutkan wa tubu ilallahi minal kabair. Bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosa besar. Dosa kecil kita tidak tobat, tidak kembali. Dosa yang dicuri oleh matata, nah, wajahnya ke depan, tapi matata curi pandang ke samping, ada yang lewat. Iya, itu kan dosa kecil. Dosa kecil, akhirnya tidak tobat lagi, tidak ada istighfar. Kenapa? Ayat menyebutkan dosa besar. Kan begitu jadinya nanti tidak disebutkan, dihilangkan ke itu keterangannya. Supaya apa? Supaya umum. Kalau kita pahami baik-baik ini kaidah, kita akan memahami indahnya ini syariat. Nah, terus juga kita tidak menuduh orang kalau ayat ada. Dan kadang ini kita tidak adil. Kalau ada ayat, untuk si fulan itu, padahal ayat tidak menyebutkan si fulan. Kita dirita itu yang diajak bicara. Karena tidak ada penyebutan si fulan, tidak ada. Ya kan? Dirita. Iya. Dan walaupun disebutkan itu si fulan, kan ada lagi kaidah yang telah lewat. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Itu lagi. Tapi di kaidah malam hari ini kita bisa memahami banyak hal dalam Quran. Ternyata Quran ini mengajak kita pada seluruh kebaikan. Walaupun tidak disebutkan itu kebaikannya. Quran ini melarang kita dari seluruh keburukan. Walaupun tidak dirinci di ayat itu keburukannya. Justru itulah ketika tidak disebutkan menunjukkan maknanya umum. Ketika tidak disebutkan menunjukkan semua masuk. Semua masuk. Jadi tidak ada di antara kita mengatakan saya tidak masuk di situ. Perbuatan itu tidak masuk di situ. Tidak, umum. Itu adalah umum. Ini kaidah ini sekali lagi ini adalah kaidah yang sangat indah sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih." Ini adalah kitab, kata Allah, yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah. Yang penuh berkah. Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Makin kita baca. Ini Quran keanehannya. Makin kita baca. Tidak ada bosannya. Tidak ada pernah orang bosan. Berulang di lisan. Tidak pernah bosan. Karena kenapa? Berkah. Mubarakun. Dia adalah berberkah. Tahu berkah? Banyak kebaikannya. Banyak kebaikan. Liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi dengan kaidah-kaidah ini kita nanti bisa lebih dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Kita adzan dulu, baru kita lanjut di tanya jawab. Bisa silakan. Sebelah sana. Di sebelah kiri bagaimana? Sebelah kanan saya. Keadaannya di sebelah kiri.
Ya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bangun subuh, tidak bangun, sholat wajibnya dulu baru sunnahnya tuh bisa disunat wajibnya. Baik, pertanyaannya, kita bangun setelah keluar waktu atau sebelum? Kalau keluar waktu, boleh sunnah dulu, baru subuh. Seperti yang Nabi, mereka pernah telat di saat sebuah safar. Ya, itu sudah takdir untuk menjelaskan hukum. Ya, hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka tidak bangun kecuali panas matahari. Ternyata tempat itu banyak jinnya, banyak setannya. Iya, maka mereka berpindah dulu. Baru ada salat 2 rakaat, baru salat subuh. Itu kalau jawaban tak adalah setelah keluar waktu. Adapun sebelum keluar waktu, belum terbit matahari, tapi sudah dekat. Tentunya subuh dulu. Jangan melakukan yang sunnah, supaya ada, supaya kita niatnya tidak qadha. Niatnya adalah menunaikan sholat subuh, karena belum masuk keluar waktu langsung. Karena siapa yang mendapatkan 1 rakaat sebelum keluar waktu, dia mendapatkan waktu itu. Sehingga dia lakukan saja dulu subuh, baru nanti setelah keluar waktu boleh dia mengganti sholat sunnahnya jika dia terbiasa melakukan. Allah. Ini ada pertanyaan dari Mahal. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah benar ada sebagian ayat Quran yang hilang dalam ingatan sahabat, sehingga yang dimushafkan hanya yang tersisa? Masya Allah, itu sangat tidak benar. Tidak benar. Karena Quran ini bukan orang yang menjaganya. Quran ini Allah menjaganya. Allah berfirman, ini bedanya Quran dengan yang lain. Iya. Di kitab-kitab lain tidak ada pernyataan ini. Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, kata Allah. Wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan ini Quran dan kami akan menjaganya. Iya. Kalau begitu ada yang luput dari Allah, naudzubillah, kan begitu? Tidak ada. Iya. Tidak ada. Semua terjaga. Semua terjaga. Tidak ada yang tidak ditulis dari ayat Quran. Semua ada. Semua ada. Allah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Tidak boleh kita berkata seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang jelas. Tidak apa Ustaz ini bertanya, apakah boleh minta didoakan kepada orang yang jika bantu sedekah? Apakah ketika kita bersedekah atau membantu orang, kita boleh berharap hajat-hajat kita? Baik. Kalau meminta didoakan boleh, mubah saja. Karena memang orang yang diberi bantuan memang dianjurkan untuk mendoakan yang memberi bantuan. Dan walaupun kita tidak minta bantuan, tidak minta didoakan, sebenarnya justru orang yang diberi bantuan yang diingatkan. Doakan yang memberi kamu bantuan. Kan memang begitu perintahnya. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Kalau kalian tidak bisa mendapatkan apa yang membuat kalian membalasnya, tidak ada. Kita tidak bisa balas yang semisal dengan yang dia bantukan. Pada ulah, doakan. Doakan. Iya. Ini yang kita lakukan. Jadi malah yang kita ingatkan adalah yang menerima bantuan. Kalau yang memberi bantuan, dia sudah dapat pahala. Ya, dengan ikhlas dia kasih bantuan. Tapi kalau dia misalnya orang akan lupa mendoakan, kan biasa orang
sangat bahagia lupa doa. Kadang begitu, Pak. Kesedihan yang sangat membuat kita lupa apa yang mau kita lakukan. Kebahagiaan yang sangat juga begitu, membuat kita lupa apa yang mau kita lakukan. Ya, maka boleh diingatkan. Tolong doakan kebaikan untuk saya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi lanjutannya, bolehkah kita mengharapkan balasan? Kalau kepada Allah ya, boleh. Kita mengharapkan balasan dari Allah. Tidak ada masalah. Ya, kalau mengharapkan balasan dari manusia, jangan. La tamnun tastakthir. Jangan kamu mengharapkan balasan yang banyak di orang. Iya, kita pergi umroh ini, pulang kasih hadiah umroh, supaya nanti kalau dia umroh kasih lagi hadiah lebih banyak, karena nanti dia orang kaya yang umroh tuh. Tidak boleh, jangan begitu. Iya, ini memaksa orang supaya kasih, tidak boleh. Di Allah boleh mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, itu diperbolehkan. Iya, balasannya. Yang penting jangan berniat dunia, itu saja. Murni mengharapkan balasan dari Allah. Kalau meniatkan dunia jangan terlalu pendek, karena dunia itu pasti kita akan dapatkan kalau kita beramal karena Allah. Wallahu a'lam. Sudah, Pak. Bagaimana yang maksud Al-Quran sebagai penyembuh? Dan bolehkah kita niat membaca agar diberi kesembuhan oleh Allah? Baik, ini termasuk contoh pembahasan kita kaidah malam hari ini. Al-Quran memang syifaun, penyembuh. Tapi Allah tidak sebutkan penyembuh apa. Maka umum, penyembuh penyakit hati, penyembuh penyakit badan. Makanya pernah ada sahabat, iya, dapat orang digigit ular. Dia tidak tahu kalau Quran itu bisa menjadi penyembuh, kan begitu. Dia bacakan Al-Fatihah, sembuh. Kata Nabi, kamu tidak tahu kalau dia adalah ruqyah. Itu baca-baca penyembuh. Jadi penyembuh badan juga. Umum. Iya, jadi umum maksudnya. Coba ulang pertanyaan. Bagaimana dengan maksud Al-Quran sebagai penyembuh? Dan bolehkah kita berniat membaca Al-Quran agar diberi kesembuhan? Masya Allah. Iya, itu sudah jelas. Penyembuh umum ya. Boleh kita baca Quran. Dan bahkan Nabi baca Quran meletakkan tangannya di yang sakit. Belum baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, belum letakkan tangan situ. Dia yang sakit. Belum ruqyah dirinya. Belum ruqyah dirinya dengan Quran. Allah. Bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada anak usia 2-3? 2 ya sampai 7. Susah ini ya. Ya, ini kita hanya contohkan saja. Dia belum bisa disuruh kalau di bawah 7. Contohkan saja. Contohkan sholat. Kita yang mencontohkan kalau adzan kita sholat tanpa kita suruh. Karena di bawah itu belum bisa disuruh. Karena kita suruh sekarang dia lupa sebentar. Dia lupa sebentar. Karena anak-anak itu Pak di bawah 7 itu pelupa. Biar kita lakukan apapun sekarang, dia tidak bisa ceritakan ke orang. Dia pelupa. Beda kalau sudah 7 ke atas, sudah bisa kita suruh. 7 ke atas, 10. Itu sudah bisa dia bercerita. Apalagi kalau 10. Iya, kita pisah kamar. Karena dia akan ceritakan ke itu apa yang kita lakukan di kamar. Sama mamanya. Hati-hati. Iya, dia bisa katakan ke orang. Iya, bisa saja dia bilang, ayo enggak minum air susu maki, enggak misalnya bapakku biasa. Ada orang begitu Pak. Anaknya
yang bilang, bapakku biasa. Ih, dari mana dia lihat? Maka hati-hati kalau sudah besar, lakukan di depannya. Dia akan cerita ke orang. Kalau sudah 7 ke atas. Karena dia sudah bisa bercerita itu. 7 ke atas. Iya, jangan kalau masih sekamar, jangan melakukan sesuatu di hadapannya. Kecuali yang baik. Yang kita mau contohkan. Yang kita mau contohkan. Iya, itu baru bisa. Kalau di bawah 7, hanya kita contohkan saja. Dia kan suka meniru, belum bisa disuruh, belum bisa disuruh. Wallahualam. Ustaz, apa yang menjadi tolak ukur seseorang dikatakan berjodoh? Apakah jika sudah sampai pernikahan pasangan itu dapat disebut berjodoh? Mengapa? Setelah menikah masih ada yang mengalami. Iya. Pertanyaan itu susah ya. Iya, tidak susah sebenarnya, cuman kita sendiri yang bingung gitu. Iya. Berjodoh itu orang ketemu. Kita lihat sekali langsung nih, mau ke sama itu. Itu berjodoh, ruh sudah ketemu. Kita belum baku lihat, ruh sudah baku lihat. Itu dibilang berjodoh. Iya, berjodoh, saling cocok memang ruhnya. Iya, saling cocok memang, karena ruh itu kalau dia saling cocok dia akan menyatu itu badan. Kalau tidak, yes. Kemudian masalah setelah itu bercerai itu iya bukan berarti tidak berjodoh, tapi jodohnya sampai di situ. Begitu. Dia berjodoh, tapi sampai di situ. Iya kan? Sama dengan kalau ada yang meninggal, ada seorang berjodoh. Meninggal istrinya, meninggal suaminya, apakah dia tidak berjodoh? Berjodoh namanya. Cuman qadarullah dipisahkan oleh kematian. Tadi dipisahkan oleh kehidupan. Sampai disitulah jodohnya. Sampai disitulah jodohnya. Ya, kita berusaha untuk tidak cerai. Tapi kalau cerai, itu dibilang takdir. Disitulah takdirnya. Iya. Ini yang disebut, tidak ada bertentangan. Allah. Ini pertanyaannya. Bagaimana sikap kita sebagai pendidik ketika mengajarkan peserta didik kita dalam penentuan suku permasalahan yang terdapat di dalamnya, seperti hukum memegang mushaf ketika sedang berhadas kecil. Begitupun dalam permasalahan akidah di mana anak-anak itu dengan pertanyaannya. Baik, kalau akidah tidak masalah ya, karena akidah kan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Akidah. Kalau dalam masalah fikih, ijtihadiyah, kita boleh berpegang dengan jumhur, mayoritas saja dulu. Itu yang dilakukan oleh banyak ulama, rahimahumullah. Kalau mereka mengarang buku satu pendapat, mereka itu mengarang di atas kesepakatan atau mayoritas. Walaupun pendapat mayoritas itu menyelisih pendapatnya. Tidak apa-apa begitu. Jadi sebenarnya ini secara pendapat yang dia kuatkan, kalau kita baca di buku yang luas yang dia kuatkan, enggak. Tapi kenapa di buku dasar dia sebutkan itu sebagai pendapatnya? Itu namanya pendidikan. Kita itu kalau menjelaskan pendapat, berpegang dengan pendapat dan masih kelas dasar, itu pendapat mayoritas saja kita uraikan. Yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Itu. Begitu caranya. Jadi jangan kita bertahan dengan pendapat. Enggak. Kalau anak-anak itu mayoritas saja dulu. Pendapat kebanyakan ulama fikih saja dulu. Kalau tidak disepakati. Kalau tidak disepakati. Karena kalau kita langsung anak-anak kasih pendapat sebagian ulama walaupun kuat, kan butuh bantah-membantah untuk menjelaskan itu yang kuat. Maka itu anak-anak belum sanggup. Belum sanggup. Iya. Jadi kita pegang, uraikan pendapat mayoritas saja dulu. Iya, mayoritas saja dulu. Walaupun mungkin kita nggak kuatkan itu. Iya.
Sama dengan masalah yang disinggung tadi, masalah memegang mushaf. Kan diperselisihkan. Mayoritas tidak boleh memegang mushaf dalam hadas. Mayoritas. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada kekuatan. Ada kekuatannya dalam menjelaskan bahwa seorang itu tidak wajib suci dari hadas kalau mau memegang Quran. Kan begitu. Tapi pendapat mayoritas adalah menunjukkan bahwa suci dari hadas. Dan yang berpendapat tidak wajib bukan berarti tidak sunnah. Nah, itu dia. Artinya kalau kita suruh berhadas, paling tidak ikut dua-dua pendapat itu. Kalau kita suruh dia berwudu, ikut dua-duanya karena di sana cuma tidak mewajibkan. Semua sepakat kalau disunahkan. Cuma bedanya apakah wajib dia bersuci atau tidak. Nah, itu kan kalau dia pegang pendapat mayoritas itu selalu selamat. Selalu selamat. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Nah, jawabnya dari